Ya, teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Tadi dalam sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa, kita bisa lihat teman-teman bahwa kasus daripada ijazah mantan presiden kita ini yang sudah lama bergulir teman-teman, tetapi keaslian atau kepastian daripada ijazah mantan presiden kita yaitu Joko Widodo ini teman-teman masih belum bisa atau masih belum ada titik terangnya sampai sekarang, sehingga setiap hari ada saja hal baru atau ada saja penemuan-penemuan baru di kasus ijazah Jokowi ini teman-teman. Nah, kenapa bisa demikian? Kenapa bisa sulit untuk membedah masalah ini? Karena bisa kita lihat teman-teman, Jokowi juga ya kalau misalnya bisa kita perhatikan atau telaah tujuan daripada Jokowi ini, ya apa salahnya? Apa salahnya ditunjukkan aja maka masalah selesai. Yang salah akan tetap salah dan yang menang juga akan tetap menang. Karena pada akhirnya saya lihat teman-teman, ya kebenaran memang akan tetap terungkap pada akhirnya. Sebenarnya nggak mungkin ditutup-tutupi lagi karena ini sudah lama dan ininya aja yang dibahas bahkan sampai viral kemana-mana, sampai di mana-mana pun ini ya udah bukan hanya di Indonesia lagi, bahkan bisa sampai keluar kita Indonesia ini teman-teman, masalah yang sedang menimpa daripada mantan presiden kita ini. Nah teman-teman, di sini juga sudah ada beberapa tanggapan, coba kita baca dan coba kita telah bersama. Di sini dikatakan analisis kritis isu integritas dan kontroversi pemerintahan Joko Widodo. Laporan ini merangkum berbagai peristiwa, kebijakan, dan dinamika politik yang memicu perdebatan publik mengenai integritas Presiden Joko Widodo atau Jokowi serta dampak terhadap demokrasi di Indonesia. Di sini ada beberapa poin ya teman-teman yang mengatakan yang berkaitannya. Di sini yang pertama dikatakan pelemahan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK salah satu titik balik utama dalam persepsi publik terhadap integritas Jokowi adalah revisi Undang-Undang KPK pada tahun 2019. Di sini ada poinnya teman-teman, sudah dicantumkan, katanya kritik para aktivitas anti korupsi menilai revisi ini melucuti independen KPK dengan menjadikannya lembaga eksekutif dan membatasi kewenangan penyadapan melalui Dewan Pengawas. Di sini juga sudah dicantumkan beberapa poinnya teman-teman. Yang kedua katanya dampak penurunan skor indeks persepsi korupsi atau KPK Indonesia secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir sering dikaitkan dengan melemahnya institusi. Nah, yang kedua teman-teman dikatakan dinamika Mahkamah Konstitusi dan putusan nomor 90. Isu integritas mencapai puncaknya menjelang pemilu 2024 terkait putusan MK yang mengubah syarat batas usia calon wakil presiden. Nah, teman-teman, di sini ada sedikit menyinggung tentang daripada masuknya wapres kita atau anak sulung daripada mantan presiden kita Joko Widodo ini, yang dikatakan bahwa ketika dia itu mencalonkan diri menjadi wapres daripada Prabowo, yang mengatakan bahwa dia tidak sah dan tidak pantas menjadi daripada wapres. Kemarin teman-teman dikatakan bahwa karena faktor usia yang umurnya tidak mencapai yang seharusnya jadi daripada syarat untuk menjadi wapres teman-teman. Yang ketiga, dinasti politik dan keberlanjutan kekuasaan. Perubahan gaya kepemimpinan Jokowi dari sosok merakyat tanpa beban masa lalu menjadi pemimpin yang membangun dinasti politik menjadi sorotan tajam. Yang kedua, ada di sini poin pertama teman-teman. Ekspansi keluarga, majunya Gibran sebagai cawapres dan Kaisang Pangarep sebagai ketua umum PSI dalam waktu singkat dianggap sebagai langkah sistematis untuk mengamankan pengaruh keluarga setelah masa jabatan berakhir. Poin kedua, etika politik. Meskipun secara hukum legal banyak akademisi
menilai hal ini melanggar etika kepemimpinan dan semangat reformasi yang menolak pemusatan kekuasaan pada satu keluarga. Poin yang keempat, netralitas aparat dan bansos jelang pemilu. Penggunaan sumber daya negara menjelang pemilu 2024 juga memicu tuduhan penyalahgunaan kekuasaan. Poin pertama, politisasi bansos penyaluran bantuan sosial atau bansos yang dilakukan secara intensif tepat sebelum pemungutan suara dituding sebagai alat untuk memenangkan pasangan calon tertentu yang didukung presiden. Poin kedua, netralitas. Munculnya berbagai laporan mengenai ketidaknetralan aparat desa hingga penegak hukum menambah daftar panjang keraguan terhadap integritas proses demokrasi di bawah kepemimpinan. Poin yang kedua, kita langsung saja teman-teman. Di sini sudah ada beberapa poin yang sangat luar biasa sekali. Di sini dikatakan kurangnya partisipasi publik yang bermakna atau meaningful participation dan percepatan izin yang seringkali menabrak aturan lingkungan dianggap sebagai bentuk keberpihakan pada investasi besar di atas kepentingan rakyat kecil. Ya teman-teman, sekian saja dulu bahasan kita di video kali ini dan jangan lupa dukung terus. Salam NKRI, harga mati.